Kalian pernah dengar nggak soal negosiasi gaji paling cerdik sepanjang sejarah? Nah, hari ini kita bakal dalami sebuah kisah dari kitab Kejadian yang bukan sekedar cerita kuno. Percaya deh, ini tuh kayak kelas master soal strategi, kesabaran, dan gimana caranya membalikan keadaan yang kelihatannya mustahil banget. Semuanya berawal dari sini, dari satu permintaan yang sebenarnya wajar banget. Setelah kerja bertahun-tahun dan bikin pamannya si Laban kaya raya, Yakub cuma pengen pulang. Tapi justru, permintaan sederhana inilah yang memulai rentetan peristiwa yang luar biasa. Oke, jadi gini situasinya. Yakub itu sudah mengabdi ke Laban lama banget. Dan karena kerja keras Yakub, kekayaan Laban, terutama ternaknya, itu meningkat pesat. Nah, setelah capek-capek ngebangun kekayaan pamannya, Yakub ngerasa, wah, udah waktunya nih buat bangun masa depanku sendiri dan balik ke kampung halaman. Nah, ini dia kuncinya. Laban itu bukan orang bodoh ya. Dia tahu persis kenapa bisnisnya lancar jaya. Dia ngaku sendiri kalau berkat Tuhan itu datang ke dia karena gara-gara Yakub. Pengakuan inilah yang bikin dia berat banget buat ngelepasin Yakub yang udah kayak jimat keberuntungannya. Karena nggak mau kehilangan Yakub, Laban coba nahan dia dengan satu tawaran. Dia bilang, Yakub, sebut aja upahmu berapa. Nah, dari sinilah negosiasi paling aneh, paling nggak biasa dalam sejarah dimulai. Coba deh, kita bayangin kita jadi Laban sebentar. Apa yang bakal kamu tawarin ke orang yang jadi sumber utama kekayaanmu? Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari dilema licik yang bakal kita lihat selanjutnya. Dan ini dia tawaran Yakub yang super jenius sekaligus kedengaran gila. Dia nggak minta ternak yang udah ada, sama sekali nggak. Dia cuma minta bagian dari anak-anak ternak yang bakal lahir nanti, dan itu pun spesifik banget, cuma yang polanya langka, berbintik, belang, atau hitam. Kalau dipikir-pikir, buat Laban ini tawaran yang bagus banget kan? Dia bakal tetap punya mayoritas ternak yang warnanya polos, sementara Yakub kayaknya cuma bakal dapat sisanya aja. Tentu aja Laban langsung setuju. Dia pasti mikir baru aja menang lotre. Biar makin yakin menang, dia langsung gerak cepat. Semua hewan yang udah punya pola langkah dipisahin dari kawanan utama, dibawa jauh sampai 3 hari perjalanan. Dia benar-benar berusaha bikin peluang Yakub jadi nol. Dari sudut pandang Laban, ya, permainan selesai. Tapi, ada satu hal yang Laban nggak tahu. Yakub punya rencana. Sebuah rencana yang cerdik banget, walaupun mungkin kedengaran aneh buat kita zaman sekarang. Yuk kita lihat gimana Yakub membalikkan keadaan yang kelihatannya udah nggak ada harapan ini. Oke, kita bedah ya metodenya. Jadi, Yakub ngambil dahan pohon, terus dikupas kulitnya jadi belang-belang, lalu ditaruh di tempat minum ternak. Tapi, coba lihat langkah keempat. Ini kuncinya. Dia nggak lakuin ini buat semua hewan. Dia sengaja menargetkan hewan-hewan yang paling kuat dan sehat pas mereka lagi mau kawin. Jadi, berhasil nggak sih strategi aneh pakai dahan-dahan ini? Jawabannya berhasil banget. Dan hasilnya jauh di luar dugaan Laban. Rencana cerdik Yakub ini benar-benar membalikan keadaan. Jadi apa sih yang sebenarnya Yakub lakukan? Terlepas dari metode dahannya yang unik itu, ini adalah bentuk awal dari apa yang kita kenal sebagai pembiakan selektif. Kuncinya bukan di dahannya itu sendiri, tapi siapa yang dia biarkan berkembang biak di dekatnya. Dengan cuma menargetkan ternak yang paling kuat, dia memastikan keturunan yang jadi miliknya adalah yang paling bagus kualitasnya. Nah, sesuai strateginya, hewan-hewan yang lebih lemah dibiarin berkembang biak seperti biasa, dan kebanyakan anaknya lahir dengan warna polos. Jadi, ternak-ternak ini tetap jadi milik Laban. Dan ini dia bagian yang keren banget. Ternak yang kuat yang sengaja diarahkan Yakub buat kawin di dekat dahan-dahan itu, ternyata konsisten menghasilkan anak-anak yang belang dan berbintik. Sesuai kesepakatan, semua hewan yang kuat dan sehat ini jadi upahnya Yakub. Lihat deh grafik ini. Hasilnya kelihatan jelas banget. Terjadi pergeseran kekayaan yang super drastis. Yakub yang memulai semua ini dari nol, akhirnya punya kawanan ternak yang super besar dan kuat. Sementara itu, ternak Laban malah jadi menyusut dan isinya cuma hewan-hewan yang lebih lemah. Wah, kisah ini jelas lebih dari sekedar cerita tentang domba dan kambing ya. Di dalamnya itu ada banyak banget pelajaran berharga soal strategi, iman, dan integritas. Yuk kita rangkum poin-poin pentingnya. Jadi, apa sih resep suksesnya Yakub? Ternyata ini adalah kombinasi dari beberapa hal. Ada ketekunan, kerja kerasnya selama ini jadi fondasi, lalu ada kecerdikan, otaknya dipakai buat bikin strategi di tengah sistem yang nggak adil, dan yang paling penting ada penyertaan ilahi. Keyakinan kalau Tuhan pada akhirnya memberkati usahanya yang jujur. Terakhir, integritasnya. Nggak bisa diragukan. Upahnya jelas banget, bisa dilihat dan dihitung semua orang.
Ayat terakhir di bagian ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Yakub gak cuma dapat upahnya, dia jadi kaya raya. Dia berhasil membangun masa depannya sendiri dari awal. Modalnya ya kerja keras, akal cerdik, dan iman yang kuat. Dan kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Cerita Yakub ini kan keren banget ya, nunjukin perpaduan antara usaha dan akal manusia dengan campur tangan Tuhan. Nah, pertanyaannya, di mana sih batasannya dalam hidup kita sendiri? Di mana peran kita berakhir dan peran Tuhan dimulai? Sesuatu yang menarik buat kita pikirin bareng-bareng dari pembahasan kita hari ini.